sektor itu hanya meliputi dua aspek saja. Yang pertama adalah aspek perusahaan dan yang kedua adalah aspek rumah tangga. Lain halnya dengan ekonomi tiga sektor yang meliputi tiga aspek. Yang pertama aspek rumah tangga, aspek perusahaan dan juga aspek pemerintah. Nah, dalam ekonomi tiga sektor itu peranan pemerintah yakni menyediakan atau memberikan layanan subsidi baik kepada aspek perusahaan maupun aspek rumah tangga. Nah, pada perusahaan itu adalah akan melakukan pengeluaran ataupun mendapati penghasilan atau pendapatan kepada pemerintah berupa pajak. Nah, perusahaan kepada rumah tangga itu berupa gaji atau upah yang dimiliki rumah tangga yang disewakan kepada perusahaan. Nah, pemerintah yaitu dengan melalui perusahaan itu membeli barang-barang yang diproduksi dari pihak rumah tangga. Misalkan pemerintah mempekerjakan individu atau sektor rumah tangga. Itu adalah perbedaan dari ekonomi dua sektor dan juga ekonomi tiga sektor serta peranannya. Di dalam ekonomi tiga sektor itu tidak adanya pihak luar negeri atau campur tangan dari pihak luar negeri. Jadi dalam kegiatan ekonomi tiga sektor itu tidak ada kegiatan ekspor atau impor barang. Nah, adanya campur tangan pemerintah itu menimbulkan dua perubahan penting dari ekonomi dua sektor menjadi ekonomi tiga sektor. Yang pertama adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah itu menambah pengeluaran agregat pada suatu industri rumah tangga. Dan yang kedua adalah pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat dan pemerintah akan menaikkan pajak untuk industri maupun rumah tangga yang akan dibelanjakan lagi untuk kebutuhan ekonomi suatu negara. Kedua aliran pengeluaran ataupun pendapatan akan mengubah pola aluran pendapatan di dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor belum adanya kegiatan ekspor dan juga impor barang. Oleh sebab itu, ekonomi tiga sektor itu mudah disebut atau dikatakan juga dengan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yang pertama adalah pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menjadi pendapatan tersendiri oleh pemerintah. Nah, jadi industri perusahaan rumah tangga harus membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang kedua adalah pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan dengan pembelian jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi ketika pemerintah itu belanja kepada perusahaan, maka akan menjadi pendapatan bagi sektor industri. Atau misal juga pemerintah mempekerjakan individu atau sektor rumah tangga, maka sektor rumah tangga akan diberi upah atau gaji atau pendapatan yang akan diterima oleh pihak rumah tangga itu berupa gaji. Nah, gajinya itu biasanya kalau pemerintah dikatakan dengan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Pengaruh pemerintah dalam perekonomian tiga sektor itu ada 4. Yang pertama, pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini sebagai upaya stabilitas perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Yang kedua adalah pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen produk dan juga pemerintah harus menggunakan produk atau alat-alat kantor dan perlengkapan lainnya dari suatu perusahaan atau produksi industri di suatu negaranya. Dan yang ketiga adalah pemerintah itu berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan masyarakat luas. Dan yang keempat, pemerintah berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap komponen wajib pajak untuk kestabilan ekonomi negara. Syarat keseimbangan pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut memiliki 3 jenis perbelanjaan. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga yang ditandai dengan J. Yang kedua adalah investasi perusahaan yang ditandai dengan I. Dan juga ada pengeluaran
pengeluaran pemerintah untuk membeli barang atau jasa yang ditandai dengan G. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat dikurangi dengan pengeluaran agregat, yaitu YAE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa akan mengeluarkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga berupa gaji, upah, sewa gedung atau sewa tanah, dan sebagainya. Dan aliran ini itu nilainya adalah Y. Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga itu akan digunakan dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah ditabung. Ketika pendapatan lebih, maka akan dilakukan menabung. Yang kedua adalah membayar pajak. Nah, membayar pajak ini juga adalah salah satu kewajiban dari sektor rumah tangga kepada pemerintah. Yang ketiga adalah kebutuhannya, yaitu memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dalam keseimbangan itu berlaku rumus Y sama dengan pendapatan ditambah konsumsi dan juga ditambah investasi dan juga ditambah government. Jadi rumusnya Y sama dengan C plus I plus K. Sedangkan bisa juga Y sama dengan C plus S dan juga T. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah ditabung dan juga ditambah pajak. Misalkan seseorang mempunyai pendapatan nih sebesar 10 juta. Berarti Y atau penghasilannya itu 10 juta. Nah, dalam pajaknya itu adalah 5%, maka 10 juta dari 5%-nya itu 500. Jadi sisa uangnya adalah 9.500.000. Misalkan juga dalam 1 bulan nih, seseorang punya penghasilan sebesar 5 juta dengan pajak 5% juga. Jadi sisanya 4.500.000. Nah, jadi itulah contoh bagaimana keseimbangan perekonomian suatu negara dengan ekonomi 3 sektor. Uraian yang terdahulu telah menunjukkan bahwa dalam keseimbangan itu berlaku rumus Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional itu berlaku rumus Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Dengan demikian pada titik keseimbangan berlaku adalah C ditambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Itu adalah rumus dalam keseimbangan perekonomian 3 sektor.